Halo guys. Aku adalah sahabatan di serial Girititan. Hai, pada Pak di sini apa? Aku terviewer, terngakak, terpopuler, terngambek. Diputusin pacarmu, di mamamu. Dijilati kakekmu, ditelingkuh tantemu, no comment aku. Ya guys, jumpa lagi bersama kami dua reviewer terviral, terpopuler, terbuzzer, Illuminati. Enggak, gua anjing, enggak mau gua. Kalau misalnya kita di invite Illuminati, kita temenan sama Katy Perry anjing. Katy Perry Illuminati. Nih, beberapa idol yang Illuminati, Katy Perry, Nicki Minaj, Goku Illuminati. Goku kan animasi, tolol. SpongeBob Illuminati apa enggak ya? SpongeBob. Taunya SpongeBob Illuminasi dari mana? Kalau dia segitiga begini. Nggak pernah SpongeBob segitiga begitu. Berarti bukan. Ada yang Illuminati. Kalau di Indonesia ada beberapa tokoh yang Illuminati, itu Aldi Taher Illuminati. Segitiga biru juga. Segitiga biru enggak, biru itu kan Miracle kalau biru. Kalau merah Illuminati, segitiga merah. Bersama kami, saya Geralitan dan Albi Yandi. Kita selama 20 hari ke depan kita akan lama anjing. 19 hari ke depan kita akan review film yang sedang tayang di bioskop. Alpi, tektokan dong, kayak MC gitu. Alpi. Ya, bersama saya dan juga Alpi, ada film apa nih di bioskop? Oh. Kan gue lagi bridging. Ada film apa sih di bioskop hari ini per hari ini? Di bioskop sedang ada film Crispy, Potabi. Gak bayar. Ini gak bayar. Sedang tayang ada film apa di bioskop? Ada film yang sedang populer yaitu Bismillahku suamimu. Per hari ini. Apa nih? Grab, taruh anjing. Mohon ditunggu ya kak. Per hari ini. Kenapa ya supir Grab itu ya suka banget kayak kalau kita udah bilang taruh di depan, Pak. Makasih dia. Ini sering tahu gue bilang, Pak tolong jangan pencet bel ya. Iya, males banget ya. Dipencet lagi belnya. Dibilang, gantung aja Pak di depan. Makasih aja ngobel. Kayaknya di samping bel tuh kita harus kasih tulisan lagi deh. Ini bom. Dia takut. Iya, biar takut. Juga. Ada apa Pi di bioskop? Sebenarnya masih sama ya kayak film kemarin. Kita masih dalam 4 rangkaian di bioskop ada Ramadan Combo. Sama. Gue kan bilang sama. Ramadan Combo. Itu promo XX1. Ramadan Combo XX1. Itu promo XX1. Ya itu juga ada di bioskop. Ada Jin dan Jun, Buya Hamka. Ya sama aja kayak kemarin. Inilah film-filmnya. Kisi Kabai, Kisi Kijan. Masih dilanjutin loh. Kisi Kabai, Kisi Kijan. Kijan. Ini yang baru nih. Nah, ada Guys Riches The Covenant. Guys Riches The Covenant yang baru. Udah habis. MTX makin asik. Malah promo MTX. Kan udah dipromoin sama Zara. Tapi jangan beli itu ya. Jangan beli MTX. Korean garlic. Jangan beli Zara. Goblok, Korean garlic yang di XX1 anjing. Iya anjing. 65.000, isinya 4 doang, 4 biji. Gue pikir gambar yang di layar itu formalitas anjing. Kan iya. di layar tuh ada kayak gambar ini ya Korean garlicnya kan. Gue pikir emang formalitas. Ternyata pas keluar beneran 4 biji doang. Beneran anjing. 4 biji anjing. Ya kalau 4 biji. Pelek kuda 4 biji aja ada 8. Lu bilang pelek kuda 4 aja ada 8. Enggak. Maksudnya gimana tuh anjing? Pelek kuda kalau 4 kuda aja ada 8. Iya kan? Kok bisa? 1 kuda 2. Emang iya? Kalau 4 kuda ada 8. Emang 1 kuda 2? Iyalah. Oh. Ada 2. Goblok. 4 kuda aja ada 8 ya. Ini mah cuma 4 doang. Nah, inilah dia nih yang akan kita review. Film yang di Manfest rame banget, yang bilang di movie bagus. Iya. Plot cerita tak terduga. Di Twitter rame banget ini katanya bagus. 9/10, 8/10. Ada yang bahkan bilang ini lebih seremnya serem dari Seudino. Iya, lebih bagus dan lebih serem dari Seudino. Apakah benar? Kita akan bahas. Inilah kita akan mereview film Kanzab.
From the director of Makmum. Lu nonton Makmum gak sih? Nonton yang pertama doang. Gue nonton sih, tapi yang di film pendeknya. Yang di film pendek itu lumayan serem. Iya, yang film pendek ya. Padahal setan Makmumnya itu cuman kayak makeup murah gitu loh. Makeup pocong mumun. Itu macam mumun kan, tapi serem. Apa sih? Ngomong yang pelan-pelan dulu, tolong. Tapi serem ya, jujur serem. Kita bacain dulu. Kita lagi live. Ya, sekian ya kira-kira ya live ADC ini. Kalian nyapa dong tuh. Hai. Kalian menyapa diri kalian sendiri dong. Kalian kan yang nonton ini, kalian ini. Nanti kalian dejavu ya. Kalian komen di ADC ini, kalian komen, "Ih, aku dejavu" gitu. Padahal kalian lihat ada kalian. Ya. Ngerti enggak? Iya. Ngerti enggak lo? Kanzap diproduseri oleh Diraj Kalwani, direktori oleh Anggi Umbara, ditulis oleh Riza Palevi, Dirmawan Hatta, dibintangi oleh Tika Bravani, Yasamin Jasem, Aswendi Bening Suara, Murganda Meldrat Fuad, Idris Foni Anggraini, Wong Fei Hum, Mbappe, dan Darisa. Dan juga Bittersweet by Najla dan juga Biru Maru. Orang Palu doang yang ngerti, goblok. Nah, sinopsisnya kita bacakan ya. Dengan mata kepala sendiri sudah pasti Rahayu menyaksikan bapaknya dipenggal, dikuliti, diisep konten. Menjadi korban pembantaian dukung sentot. Sentot mau bukan? Sentot yang jadi ininya apa? Bukan, eyangnya, eyang tirinya. Sentot ada kepanjangannya apa? Seringen. Korban pembantaian dukun santet pada tahun 1988 oleh para ninja. 1998 oleh para suka ninja. Ganti-ganti tahun aja. Bersama ibu tiri dan adiknya, Rahayu meninggalkan Banyuwangi dan kembali ke rumah masa kecilnya di Jetais. Namun keluarga Rahayu dikucilkan karena dianggap mereka keluarga dukun santet. Mencoba untuk tetap positif, Rahayu berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Rajin sholat. Nggak hamil. Rajin sholat, berusaha untuk rajin sholat untuk meringankan beban hatinya. Semakin dikucilkan, Rahayu semakin sulit berkonsentrasi saat sholat. Kekusyukan Rahayu sering diganggu hingga lupa rokaat dan bacaan sholat. Sosok asal mengganggu itu bernama Kanzap. Bisakah Rahayu tetap mempertahankan keimanannya? Ataukah Rahayu akan termakan oleh setan? Itulah dia. Jadi buat kalian, filmnya sedang tayang di bioskop. Kalian kalau misalnya kalian mau nonton, silakan kalian meninggalkan permainan kalian. AFK lah anjing ya, babi konten pelet perawan loncat perawan kalau aku ya, kasihan gak di booking ya. Ini ada follower kita kayak, ya Allah sepupu gue anak-anak nih fans ADC, Kak Gerald ngomongnya diperhalus ya Kak. Nggak mau lah, lu tolol, anak kecil lu kasih nonton beginian, bego anjing. Lu harusnya bisa menjaga tontonan anak kecil. Udah jelas ini bukan tontonan orang-orang anak-anak kecil yang masih belum berjemput, bukan. Gue tidak punya kewajiban untuk menahan mulutku. Lu yang punya kewajiban untuk memilih tontonan yang baik buat keluargamu. Itu bukan menjadi tanggung jawabku ya, setengah. Apakah film ini sesuai ekspektasi? Sesuai ekspektasi sih. Gila anjing. Ketika melihat Twitter ini, ketika melihat Twitter 9/10 emang anjing ini orang-orang itu terkansap memang tadi bioskop di Aeon tadi rame banget anjing. Nih cuplikannya nih. Semua orang ingin menonton Kanzap, terkansap. 19.40. Mana hijau yang kosong? Full. Di sini emang yang hijau yang rame guys, yang hijau yang ada isinya. Kita sini aja nih. Berapa orang kasih ya? Gua ngeliat Twitter ada reviewnya bilang Kanzap bagus, 9/10. Wah, pas gua nonton sesuai ekspektasi gua. Ekspektasi apa? Mereka buzzer. Dari awal tuh udah tahu ya. Iya, itu dia. Soalnya nggak masuk akal sih, kayak film yang ratingnya 9/10, coy, gue nggak percaya sih. Untuk mencapai ini adalah sebuah susah loh. Ini adalah sebuah pelajaran buat para tim sales marketing. Sebuah film atau sebuah apapun. Semua hal kalau sudah terlalu berlebihan itu tidak baik anjing. Masalahnya ya film ini
berlebihan banget mempromosikan di ini di Manfest itu di movie Manfest. Sampai orang-orang di Twitter tuh pada marah sama film ini karena emang berlebihan banget sih. Iya, tapi ya gue sebenarnya nggak bisa menyalahkan juga untuk gue nggak bisa ngelarang juga buat orang nganggep suatu film tuh bagus atau tidak bagus karena itu kan sebuah beda pendapat aja. Sebuah hal yang film itu adalah hal yang objektif ya. Iya. Beda orang beda pengalaman. Subjektif dong berarti Subjektif kalau pendapat di sini. Iya, maksudnya bisa beda jadi, orang beda pengalaman menonton gitu. betul. Bagi kalian misalnya Sekarang bagus, kita akan mereview film ini sesuai apa yang kita lihat ya. Iya. Oke. Kita mulai dulu dari hal yang kita suka. Apa hal yang lu suka dari film ini, Alpi Sugeng? Hal yang aku suka dari film ini sebenarnya ada di Zara JKT ya. Pas awal-awal tuh ada dia Zara bilang, JKT. wanita cantik menuruni ini sambil ya, pas sebelum film mulai iklan kan. MTX. Iya. Itu iklan MTX. Itu nggak termasuk bagian dari Nggak film. termasuk ya. Memang diputar sebelum film, tapi bukan berarti dia termasuk sebelum film dong. Kalau termasuk sebelum, gue lebih suka trailer Evil Dead tadi. Oh iya, Evil Dead Rise. Yang diputar sebelum film Evil ini. Dead Rise gila Kalau sih. ngomong-ngomong secara keseluruhan, gue lebih Iya. suka trailer Evil Dead di film ini anjing. Bentar, sebenarnya kalau gue lebih suka gambarnya sih, gue suka sih. Gradingannya menurut gue nggak terlalu gimana-gimana sih, nggak masih lumayan Cuma enak kayak dilihat. Sinematografinya. Gambarnya. Kalau sinematografinya gue percaya sama Bang Anggi. Betul. Beneran. Terus kayak setnya juga tuh nggak ada masalah sih menurut Setnya gue. menurut gua nggak ada masalah sama sekali. Setnya nggak ada sih. masalah, terus kayak even kayak musolah tua yang menyeramkan itu menurut gue vibes-nya dapet. Iya, vibes-nya dapat betul. Vibes-nya musolah yang menyeramkan itu dapat. Suasana desa di awal-awal Iya, somehow suasana dapet, desa, tapi tapi makin ke belakang itu kayak hilang. Vibes-nya hilang karena berganti jadi suasana pasar itu. Iya, loh. tapi gue suka pas ini pendapat pribadi gue aja sih. Maksudnya gue suka ketika vibes jadulnya tuh di gradingin warnanya tuh kayak agak kekuningan gitu loh. Iya, sama. Itu gue kayak menggambarkan kayak ini tuh suasana jadul banget gitu. Betul. Efek gore menurut gue meskipun belum sempurna tapi Ini cukup membuat ngilu-ngilu. cukup membuat ngilu lumayan. Apalagi lah. kayak misalnya kayak efek-efek santet yang badannya bentuknya kayak Walaupun ada Iya, kita tau gak kayak sih yang kaki- ngerasa itu adalah lengkeng ya. kakinya ibu-ibu itu ya, Iya. itu agak geli loh. Iya, Meskipun kayak ngeliatnya tuh kayak leciti ya. Iya, kayak ditempelin leci atau lengkeng lah itu. Bulat-bulat itu. Tapi kayak kalau dilihat kayak sebanyak itu jijik juga gitu dengan warna yang merah-merah gitu kan. Tapi kalau kita berpikir yang bulat-bulat itu adalah lengkeng, enggak loh, Ger. Bukan lengkeng. Ya kasar kalau kita berpikir yang bulat-bulat itu lengkeng. Gak mungkin juga, Enggak. gak ada yang berpikir tuh lengkeng juga. Enggak ada yang berpikir. Kok gue ngeliatnya mirip lengkeng ya? Lengkeng atau rambutan ya? Gak ada yang berpikir tuh lengkeng. Gitulah pokoknya kayak efek gore-nya menurut gue belum sempurna. Tapi udah lumayan bagus. udah lumayan bagus. Kayak misalnya efek Menimbulkan geli-geli bapaknya ya? digorok, terus kayak pipinya itu dimakan. Menurut gue itu cukup menimbulkan geli-geli sedap gitu. Iya, betul. Cukup membuat bulu-bulu jembut kayak semeriwing gitu ya. Iya, lu jembut lu cukur nggak? Pertanyaan apa? Itu. Kayak gitu. Terus yang gue suka berikutnya mungkin kayak kalau dari segi acting juga nggak ada masalah Nggak ada bagi masalah gue. sama sekali. Meskipun Acting nggak yang pemeran spektakuler. utamanya ya, bukan ini yang gue iya, nggak betul. permasalahkan sebenarnya Tuh. acting pemeran Acting utamanya. pemeran utamanya ya, maksud gue kayak si Rahayunya, Iya, mamanya Rahayu, iya. bapaknya Rahayu. Si kakeknya. Kakeknya menurut gue nggak ada yang masalah sih dengan acting pemeran utama meskipun nggak yang spektakuler wow meleduk jeder gitu nggak. Tapi ya nggak cringe lah. Tapi setidaknya kita tidak dibuat pengen muntah gitu ya, tidak dibuat bingung gitu. Malah yang adalah ntar aja kita bahasnya sesuatu yang bikin kita bingung. Yang jadi masalah sebenarnya bukan di pemeran utamanya actingnya. Acting ya, acting juga acting pemeran utama nggak ada masalah. Terus apa lagi yang gue suka ya? Jump scare unik sih. Menurut gue kayak jump scare-nya nggak mainstream ya. Iya benar, gue jump scare-nya juga nggak mainstream cuma. Meskipun terlalu banyak dan Iya. repetitif sampai kayak kita tuh ada di momen kayak aduh anjing jump scare yang muncul gue udah nggak peduli anjing kayak Iya kayak dah. kayak boring gitu. Tapi bisa dibilang beberapa jump scare itu cukup serem kayak Cukup misalnya serem. kayak lagi sholat terus ada yang nepok-nepok Iya. ini Iya. terus kayak lagi sholat terus ngelihat di balik tirai itu ada kaki gitu. Itu kayak hal itu tuh kenapa dia bisa serem karena it feels so real. Itu hal yang bisa banget terjadi di kita gitu, sedekat itu. Jadi makanya maksudnya dia nggak lebay banget gitu loh. Jadi kayak Iya. hal yang sangat dekat sampai kita merasa itu Ya tuh iyalah, masa sangat kalau nyata. lebay itu lu lagi
sholat, lu di bawah hordeng lu lihat kaki lagi tap dance anjing. Itu baru lebay anjing. Atau lagi jinjit balet gitu anjing. Enggak, maksudnya kan bisa aja kayak tiba-tiba lagi sholat gelinding kepala, itu kan lebay. Ada kepala ngegelinding gitu, menurut gue itu lebay. Tapi ini enggak, itu tuh hal yang Apalagi udah gelinding terus lu ke depan muka lu dikedipin gitu. dikedipin, dicipok di French kiss. Tapi jump scare-nya gue acungin jempol. Misalnya kayak kalau mau dibandingkan sama Seudino, jelas ini jump scare-nya lebih variatif ya, lebih memunculkan jump scare, cara dia memunculkan jump scare lebih variatif dibanding Seudino. Meskipun Seudino somehow, meskipun dia lambat, tapi dia membangun atmosfer itu jatuhnya di kita lebih serem Seudino. Kalau gue lebih serem Seudino, tetapi lebih variatif ini gitu. Kalau Seudino tuh jatuhnya lebih creepy sih. Oh iya, karena dia bangun dulu suasananya. Iya. Baru dia jebret, dia cerotin semua gitu. Kalau ini kan enggak, dia ini kocok cerot gitu. Kayak gitu. Selanjutnya, ada nggak yang suka lagi dari film? Ada lagi review malah sange aja. Dia doang. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke catatan hitam film. Kanza. Oke, bagi gue permasalahan utama paling besar di film ini ada dua. Yang pertama itu di ceritanya, menurut gue ini ceritanya kayak amburadul banget ya. Betul. Hampir film itu 110 menit. Hampir, I don't know, mungkin kayak 60-70 menit itu kayak gue bingung ini arahnya mau kemana, ceritanya Iya, apa. iya. Silsilah keluarganya juga nggak jelas gitu, membingungkan. Terus kayak konfliknya apa sebenarnya gitu. Kayak ini adalah film pendek yang pendek harusnya, cerita itu sesimpel itu. Tapi kayak dipanjang-panjangin anjing. Dibikin backgroundnya ada. Kalau lu main plastisin itu kayak digini-giniin mulu sampai plastisin itu jadi kayak kecil banget, jadi panjang kecil Iya, gitu. iya. Kalau lu main plastisin, lu pernah nggak dulu main plastisin gini-gini? Iya, gini-gini panjang-panjang Main sampai plastisin. keluar rumah tuh. Sampai keluar rumah. Pernah nggak lu tusuk-tusuk teh sate itu kayak main donat sate? Iya, pernah. Tai kambing. Iya, pernah. Gue pernah main tai kambing. Gue tusuk-tusuk kayak jualan-jualan tai kambing. Halo, ini kayak sate gitu, main sate-sate. Temen gue pernah ada yang dimasukin ke hidung sini. Ke hidung tai kambing. Enggak, plastisinnya. Terus gimana, nggak bisa keluar dong? Dioperasi? Enggak, dibersihinnya pakai lidi, digini-giniin. Oke, balik lagi ke Terus dia panik sendiri. Gak bisa gitu anjing. Goblok banget anjing. balik ke cerita ini terlalu kemana-mana bangsat. Ceritanya menurut gue hal yang simple ini dibikin diulur-ulur. Kayaknya problemnya film-filmnya Bang Anggi Umbara tuh kayak gitu, karena di Jin dan Jun juga kayak gitu. Iya, tapi Diulur-ulur sampai capek kitanya tuh ya. Di film nonton Jin dan Jun juga sama, sampai capek. Ternyata konfliknya itu cuman ada di 30 menit terakhir film gitu. sebenarnya Bang Anggi Umbara nih menurut gua dari sinematografi kan udah bagus, cuma kurangnya di menggayat scriptwriter yang tepat aja sih. Karena dua film kayak Jin dan Jun ini Ngomong-ngomong film yang kita kurang suka ceritanya. Iya, ceritanya. Ngomong-ngomong soal scriptwriter, ternyata berdasarkan penelitian, scriptwriternya film ini sama dengan scriptwriternya film Tulah 613. Kalian nonton sendiri review kita di film Tulah. Betul. Berarti kalau emang sama, berarti gue cukup salut dan suka deh dengan seberapa konsistennya penulis ini menulis film-film jelek terus gitu loh. Yang gue bingung. Enggak, maksud gue kayak kalau kayak Ibu Lele Laila kan ada progresnya naik dia. Iya, dari KKN. Film dari KKN yang karena KKN kan itu kayak numpahin aja. Iya. Dari Korin, Iya. tiba-tiba ke Perjanjian Gaib itu udah lebih mending. Kalau ini kayaknya kayak dia merasa Aku menulis sebuah cerita yang sangat bagus gitu. terus-terusan gitu. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena Basar-Basar selalu mendukung dia kan. Kayak di Tula juga kan itu bagus tuh reviewnya kan, katanya kayak cerita yang tidak terduga. Emang tidak terduga, gue juga nggak menduga sejelek itu anjing. Gue juga nggak menduga plot twistnya. Sejelek itu. Seaneh itu plot twistnya. anjing. Kayak gitu. Tapi ini lagi-lagi, ini di pendapatku karena kan siapa tahu ada yang suka film Kanza. Buktinya tadi ada yang keluar 6 orang. Betul. Nggak, bukti tadi ada yang ketakutan. Kalau yang ketakutan, gue lihat sampai tutup mata ada. Oh iya. Bisa bagus. Lagi-lagi pengalaman menonton Naruto berbeda-beda. Oke. Kita balik lagi ke masalah kedua di film ini menurut gue. Yang pertama yang plot ya. Yang kedua adalah ini adalah film dengan cameo terburuk anjing. Kayak Gue nggak bisa bilang terburuk sih, tapi gue bisa bilang ini buruk aja gitu cameonya. Kayaknya kalau cameo terburuk, kayaknya Tumbal Darah Hitam Anak Melik sih bagi gue. lu nggak bisa samain Tumbal Darah Anak Melik itu PH lokal. Ibaratnya itu bukan film, itu tuh video Vlog ya? video vlog.
Nggak bisa. Muncrat anjing. Video TikTok itu Iya. lu nggak bisa jadiin patokan. Iya Kalau sih. lu mau bandingin filmnya sama film dong, kayak Kanzab sama Makmum Tapi kan dia nganggapnya itu film yang bikin Iya kan di dunia ini ada satu kondisi kejiwaan namanya delusional. Ya, gue juga kalau mau nganggap video-video di YouTube gue film juga bisa. Itu kan mindset aja, mindset ya kan. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak bagi gue ini adalah film dengan cameo teraneh, tercringe, terapa banget, terhah gitu. Ada satu momen jadi ceritanya kan si Rahayu, bapaknya habis dibunuh. Terus warga-warga desa ingin mengusir Rahayu keluar dari desa itu. Akhirnya mereka ngumpul di depan rumahnya Rahayu. Iya. Mereka kayak keluar kau Rahayu. Tapi ya guys, orang-orang itu ya kan mereka berkerumunan tuh. Yang satu nunjuk kanan, yang satu nunjuk kiri, yang satu nunjuk ke depan, yang dia menunjuk semua arah mata angin. Keluar kau Rahayu. Di sini. Keluar kau Rahayu. Masalahnya bukan cuma tangannya doang, matanya, fokusnya mereka ada fokusnya tuh beda-beda. Ini kayak Rahayu ini di mana sebenarnya? Terus apakah kayak kaki bunsin? sendi pergelangan tangannya juga kayak nggak ada gitu, kayak lemas gitu. Kayak gitu. Manggil bakso apa gimana sih ini? Itu yang pertama. Iya. Terus kayak entah kalau lu sadari atau enggak. Jadi kan ceritanya si Rahayu ini dia tinggalnya di pasar, kerjanya di pasar, jaga toko baju. Iya. Di awal-awal ada scene pasar tuh rame banget kan. Entah lu sadari atau enggak, makin sepanjang film berjalan, orang-orang di pasar tuh makin hilang anjing. Iya, makin tinggal yang ada di makin lama ya yang terakhir itu deh. Terakhir ada yang film ada yang kayak si ibu-ibu yang ngebully itu disantet. Di situ aja udah makin dikit orang di pasar anjing. Iya. Iya, Kayak nggak ada yang lalu lalang lagi. Makin lama makin habis. Terus si ibu itu bisa-bisanya dia bilang gini, dasar kamu tukang pesugihan, ambil saja semua uang orang di pasar ini, ambil. Terus ibunya cuma diem. Terus dia gini, bagus. Apanya yang bagus aja orang cuma diem. Tapi itu juga semuanya cringe lah. Pokoknya cameo di film ini semuanya cringe. Kalau kalian mau lihat film yang bahkan cameo-nya bagus, nonton Waktu Maghrib. Waktu Maghrib adalah film yang ada satu doang sih cameo yang jelek, yang anak kecil di akhir film Waktu Maghrib itu cukup kasar, tapi selebihnya orang-orang di Waktu Maghrib itu salah satu contoh film yang cameo-nya bagus anjing. Iya. Ada satu tokoh second lead yang menurut gue kayak perannya mending gak usah ada dia anjing lah. Dia Supporting role ya. Ada satu pemuda pemuda pasar, dia ini adalah namanya Ratman. Ratman adalah orang yang ngangkat apa? Kuli panggul. Cakep ya. Kayak maksud gue kayak emang muka-muka sinetron is film gitu ya. Cuman perannya dia yang apa ya? Kayak tiap dia muncul, dia tuh berkali-kali so heroik gitu, tapi dialognya anjing bener. Tapi selalu dia endingnya tershutdown sama masyarakat. Jadi pokoknya ini ceritanya tuh sangat repetitif, berulang-ulang terus. Yang diulangnya adalah si Rahayunya dituduh sebagai dukun santet, warga-warga semuanya marah-marah. Datanglah datang dengan dialognya yang cuman kayak tenang dulu semua, tenang. Padahal warga-warga itu nggak yang berisik anjing. Iya, yang ngomong padahal satu orang doang. Satu orang doang. Tenang dulu bapak-bapak, ibu-ibu, padahal yang ngomong satu orang doang. Kalau gue jadi bapak yang lain kayak lu skizofrenia. Itu terjadi sampai 4 kali guys. Hari berikutnya dituduh lagi, datang lagi dia. Tenang dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Terus dia tershutdown gitu sama ibu-ibu. Berikutnya lagi, di hari berikutnya, bahkan hari berikutnya lebih ekstrim lagi. Dia datang tenang dulu, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu. Terus ibu-ibu tuh bilang, iya, dasar kamu ikut campur. Digeser gini dia, udah out frame. Habis itu kalah out frame. Ada juga malam-malam yang di rumahnya si Rahayu juga datang tenang sudah. Tiba-tiba aja dia nggak ada di frame berikutnya, dia nggak ada, hilang udah. Iya. Yang pas ada Pak Cantotnya itu. Iya. Tiba-tiba di scene berikutnya dia udah hilang anjing. Kayak ya Allah, dia perannya ngapain? Perannya cuma buat menenangkan ibu-ibu yang udah tenang anjing. Sama perannya jatuh cinta sama si Rahayu anjir. Jatuh cinta sama si Rahayu, padahal sebenarnya kayak dia plot yang nggak perlu sih jatuh cinta sama Rahayu itu ya. Iya, itu nggak perlu anjing. Nggak mendukung apapun dan nggak menjadikan apapun terhadap cerita itu. Itu dia jatuh cinta sama Rahayu ada ataupun nggak ada dia jatuh cinta sama Rahayu nggak ngaruh anjir. Setuju. Betul. Selanjutnya aku mau masuk ke logika film. Jadi film ini diawali dengan pembunuhan bapaknya Rahayu. Jadi kayak ceritanya malam-malam Rahayu lagi sholat. Tiba-tiba pas dia duduk gini, klise lah, pas dia duduk begini ada orang berdiri di belakangnya dia. Pas dia berdiri lagi sholat begini,
orang itu hilang. Ini aneh nih. Dia di scene itu dibuat seolah-olah ninja itu Adalah setan. ada kayak setan loh. Datang tiba-tiba, gak ada suara. Pintu tertutup loh. Itu kamarnya dia. Masa bisa pintu suara, tertutup. suara, Masa suara langkahnya ini? Masa nggak ada kelihatan pintu kayak terbuka. Bener-bener dibuat kayak setan. Ternyata dia bukan setan. Iya, dia dia manusia. orang ninja gitu, pembunuh berantai gitu. Itu menurut gue nggak masuk akal tuh. Adegan itu tuh kayak nggak masuk akal. Terus yang buat gua nggak suka lagi adalah kan si bapaknya dibunuh tuh, palanya dipenggal. Terus palanya tuh ditaruh di pagar. Pas ditaruh di pagar, gue jadi bingung. Ini pala siapa yang ditaruh? Karena nggak mirip anjing. Gak mirip Ini karena pala siapa prostetiknya jelek banget ya. Mohon maaf banget, nggak mirip coy. Prostetiknya jujur jelek banget. Kelihatan banget itu kayak properti di rumah hantu. Apalagi yang paling jelek ya. Ketika si Rahayunya kayak lagi mau menyantet, terus tiba-tiba ada kepala digelindingin kepala bapaknya gitu. Iya, dan itu juga nggak mirip. Dan itu kepala bapaknya tuh bener-bener sekaret itu. Maksudnya, iya bener-bener kelihatan bohongnya gitu kan? Menurut gue ya, daripada dia lempar kepala bapaknya yang sekaret itu, dan ternyata kepala bapaknya dilempar itu juga kayak nggak ada apanya. Nggak ada apapun ya, mending nggak usah ada kepala yang dilempar itu tuh menurut gue merusak banget. Itu jelek banget loh itu, karetnya itu kelihatan banget loh prostetiknya kayak bener-bener kayak topeng-topeng Halloween yang di rumah hantu anjing. Cuma tapi gue tahu itu pasti mereka bikin itu tuh mahal. Itu pasti kayak dicetak dulu wajah aktornya si Mas Rizky Hanggono, dicetak dulu, dibuat lah itu di custom itu, tapi jelek Jadinya banget, tidak perfect semua. jelek banget, mending nggak usah ada itu karena adegan yang kepala bapaknya dilempar itu pun bukan apa-apa, cuman biar bikin kita takut, tapi kita nggak takut. Gue Ya nontonnya udah kayak lebih jelek banget. pas adegan dia kegorok yang gitu, udah mati, udah aja aturan ya. Bukan, ini adegan yang di tengah-tengah itu loh yang si Oh. Anggini yang lagi mau nyantet terus bapaknya dilempar itu. Iya. Yang di awal juga sebenarnya nggak perlu ditancepin di itu juga sih, itu Di jelek banget juga pagar, sih. iya. Prostetiknya, ya Allah. Udah mah nggak mirip. Mohon maaf banget. Semoga ya kedepannya Bang Anjung Bara bisa belajar lah. Ini kritik. Step. Iya, ini kritik. Mudah-mudahan ini menjadi kritik yang membangun bahwa. Kalau nggak coba sharing-sharing lah. Soalnya gini, kita mau merasakan simpati ke si Rahayu, jadi nggak jadi Nggak karena jadi, kita karena lihat si palanya prostetiknya itu itu tidak parah mirip. banget. Bahkan Rahayu pun kalau in real life dia melihat di pagar yang dia sangka itu kepala bapaknya yang habis dipenggal, pasti dia bingung. Ini siapa? Ya? Oh, bukan bapak saya nggak jadi nangis gitu. Iya. Mungkin cobalah Bang Anjung Bara kayak sharing-sharing sama Kimo atau sama Timo. Bagaimana cara membuat gore yang nyata gitu ya, terasa nyata. Gue rasa kayaknya Timo atau Kimo kayaknya nggak pelit ilmu deh untuk membagikan itu. Iya, Kayaknya ya, gue bisa nggak menjadi tahu. kritik yang membangun ya buat next time ya. Gitu sih. Selanjutnya adalah gue mau bahas soal background musik. Kenapa background musik di film ini lebih banget ya? Iya, kayak- berkali-kali gue sampai nutup kuping karena gue pengen nonton filmnya aja, jadi nggak mau denger musiknya karena Ada ganggu baneng. Ada juga beberapa background musik itu yang nggak pas dengan situasinya. Masa kayak adegan flashback dikasih background musik kayak Avengers anjing. Iya. Kayak jeng. Kalian rasain sendiri Padahal lah. itu adegan flashback anjing, kayak buat apa? Kenapa dibuat kayak adegan-adegan heroik gitu-gitu loh? Iya, padahal kayak... untuk adegan flashback menurut kita kayak lebih gradingannya dibedain aja udah cukup menurut gua. Betul. Kayak gradingan. Tapi overall keseluruhannya film ini tuh kayak background musiknya lebay sih. Lebay, iya. Lebay banget sih. Selanjutnya adalah adegan gue catat di sini adalah ini ya, si Rahayu ya. Jadi ceritanya di bapaknya itu dulu sebelum meninggal bapaknya kasih masjid. Bapaknya nyumbangin musola ke pasar. Ternyata jin-jinnya bapaknya selama ini Bukan nyumbangin musola, jadi dulu tuh itu rumah keluarganya dia, keluarganya si Rahayu bapaknya. Semenjak ada abis kejadian itu, dia kan dipindah. Nah, rumahnya yang lama itu dijadiin musola, diwakafkan sama bapaknya. Oke, pokoknya intinya kayak di musola itu jin-jin peliharaan bapaknya itu masih ada di situ, tinggal di situ ya, di tempat itu. Terus diceritakan orang-orang yang tiap sholat di situ pulangnya itu kayak digangguin. Pokoknya kayak ada yang sakit, ada yang apa. Nah, si Rahayu ini ya udah tahu dia ini kayak penakut. Dengar rumor-rumor kalau musola itu berhantu, tapi tetap aja sholat di situ mulu. Sholat di situ berkali-kali dan selalu di spot yang sama. Posisinya di situ terus, itu Spot posisi yang sama. Ya mungkin itu posisi terbagus buat kayak angel kamera gitu kan.
Atau mungkin di spot itu juga sebenarnya kan gak dikasih unjuk bawahnya sebenarnya udah ada stiker ini spotnya Rahayu. Ini punya Rahayu. Punya Rahayu, iya, ya. udah di booking sebulan gitu. Kayak gitu. Tapi maksud gue kayak gini, bahkan ini adegan yang pas lu kencing tadi. Jadi ada adegan siang-siang si Rahayu ini mau sholat. Dia melihat di dalam musola ada orang sholat. Iya. Nah orang sholat itu dengan kondisi kayak dia tuh sholat pegel-pegel gitu. Ternyata si Rahayu tuh ngelihat dia tuh sholat sambil ngegelendotin anak kecil. Jadi kayak dia berdiri, pokoknya digelendotin anak kecil. Si Rahayu ngelihat dan dia ketakutan. Tapi Apa yang terjadi setelahnya? scene berikutnya dia tetap masuk sholat. Dia tetap masuk sholat di situ anjing. Ini gue yang gua nggak ngerti sama Rahayu. Si Rahayu ini diceritakan tokonya itu penakut. Sebenarnya dia takut di waktu sholat di situ, tapi dia tetap ke situ seolah-olah di dunia ini musola nggak ada yang lain, anjing. Betul. Dan di situ tuh kayak si Rahayu itu tiap sholat selalu digangguin anjing. Menurut gue kayak itu berlebihan sih. Maksudnya adalah lu kenapa nggak sholat di rumah lu yang sekarang aja, Iya. ngeruko itu? Dan ini sangat repetitif ya. Sholat diganggu terus. Adegan sholat aja tuh ada 8 kali ya, 10 kali ada kali. Nggak tahu deh. Gak cuman Rahayu gitu. Gua ngitungin sih. Rahayu aja udah 6. Ada satu adegan bapak-bapak itu, ada satu adegan yang ditepok-tepok begini. Lebih lah pokoknya adegan sholat, dan itu sangat repetitif ya. Dan kayak kita tuh udah tahu nih ya, kalau udah tahu setiap adegan sholat pasti diganggu gitu. Jadi kayak Betul, jadi kayak nggak ada kagetnya lagi. udah nggak ada kagetnya lagi. Di awal-awal serem. Adegan sholat yang ke-7 ke-8 udah nggak kaget, udah kayak capek, udah kayak bodo amat anjing, lu mau diganggu hantu, telinga lu mau dijilat sampai bengek lu keluar ya, paru-paru basah lu, terserah deh mau jadi apa lu. Selanjutnya nih ya, ada gue juga tulis nih. Ibunya Rahayu tuh bilang, kamu masih diganggu ya. Coba next time kalau sholat, coba nanti kalau kamu diganggu ngucap dan meludah ke arah kiri 3 kali. Gue ya adegan itu gue nggak tahu apakah itu ada di Al-Quran kalian atau enggak, atau emang misalnya kayak itu tuh kayak bagian dari ayat gitu ya. Karena kan gue non muslim. Dia akhirnya sholat, dia diganggu dan dia meludah ke kiri 3 kali. Cu gitu kan. Tetapi adegan berikutnya adalah dia tetap diganggu anjing. Iya. Setannya tetap muncul, tetap gangguin dia, tetap bikin dia takut. Maksud gue kayak kalau misalnya seandainya itu tuh adalah cara melindungi diri ketika diganggu dalam sholat sesuai ajaran Al-Quran kalian, dan di film ini dibuat itu tuh tidak efektif. Wah, ini menurut gue kayak sebuah kesalahan yang besar banget ya, karena itu bikin orang jadi takut sholat. Betul. Bagi gue, menurut gue ini hal yang mispersepsi yang jauh banget sih menurut gue kayak. Ya walaupun sebenarnya sholat atau enggaknya kan itu tergantung keimanan keimanan Iya. masing-masing ya. Cuma Tapi maksud gue kayak kalau bener, kalau emang udah diajarin kalau misalnya udah diajarin secara agama, cara melindungi diri ketika diganggu jin saat sholat, baca doa meludah ke kiri 3 kali. Tetapi di film itu dibuat itu tuh gak berhasil. Wah, ini parah banget anjing menurut gue. Itu cukup parah sih, di situ cukup parah banget. Tapi kalau misalnya ternyata itu cara yang dibuat-buat ibunya aja gitu, tanpa ada embel-embel berbasis agama, ya udah nggak apa-apa gitu, wajar-wajar aja. Itu sih. gue juga nggak terlalu mengerti sih, takutnya mau komentar takutnya salah gitu. Ya, coba ya kalau misalnya yang lebih Tulis di kolom paham komentar aja. agama mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar. Iya, Karena betul. menurut gue ini penting banget, karena film ini tuh ya bikin orang takut sholat sih anjing. Kayak bahayanya di situ sih. Selanjutnya adalah adegan-adegan aneh, adegan lese. Yang pertama adegan si ibu tiba-tiba jadi Panji manusia ular. Bertarung sama ular. Iya. Itu bener-bener adegannya kayak adegan Panji yang lagi berantem sama ular kayak. Itu epic banget sih, adegan ibu tirinya. Kenapa jadi acara my trip my adventure anjing. Adegan aneh berikutnya adalah Kenapa ibunya tiba-tiba jadi titisan Steve Irwin anjing? adegan berikutnya adalah jadi pokoknya setiap sholat diganggu, si Rahayu ini berpindah ke dunia beda tuh. Gak tahu dunia apa ya. Dunia kayu bakar tuh ya kayak. Iya, soalnya ada serpihan kayu bakar gitu kayak jatuh. Terbang-terbang kayak Iya. super kayu bakar ya. Dia kalau di dunia itu entah kenapa vibes-nya tuh kayak jadi kayak escape room anjing. Ada banyak ruangan ini wah ada hantunya, ruangan ini wah ada hantunya Kayak gitu. lagi main ini Benteng Takeshi. Kayak lagi Benteng Takeshi, bener. Iya, Benteng Bener. Takeshi. Lu tau gak sih Benteng Takeshi yang dari atas, terus kayak mereka cari-cari pintu sampai keluar, di dalam itu ada hantunya. Nah, Vibes-nya kayak begitu anjing. sama-sama. Kayak gitu. Menurut gue itu adegan aneh banget dan tidak penting karena nggak berpengaruh apapun terhadap cerita, nggak menceritakan apapun. Dan puncak adegan teraneh dari semua adegan teraneh di film ini adalah ibunya diganggu ular. Ular itu kan datangnya dari si Rahayu kan. Iya. Ibunya diganggu ular,
ibunya melawan ular, ularnya dibanting-banting, pok. Ternyata itu adiknya sendiri. Which sebenarnya itu nggak masuk akal karena di awal ada scene, ada adiknya, ada ular gitu. Jadi kayak itu tuh harusnya dua sosok yang berbeda dong. Iya. Iya kan? Dan mana si ular itu keluarnya dari mulut si Rahayu? Dari Masa mulut si Rahayu. adiknya keluar dari mulut kakaknya anjing? Kayak gitu, itu nggak masuk akal lah. Di situ nggak masuk akal. Adiknya mati, si ibunya tiba-tiba dia ke arah tangga nih. Dia melihat ke arah tangga, tiba-tiba dari bawah tangga, bapaknya naik dengan kondisi tubuh bercahaya anjing kayak almarhum bapaknya tiba-tiba muncul dengan kondisi bercahaya ala-ala kakek-kakek tua di anime. enggak kayak lu tau gak sih kayak ala Guru-guru kungfu di anime. lu orang yang udah lupa banget sama agama, terus lu mimpi, di mimpi lu ketemu kakek-kakek yang bercahaya, Nah, itu tuh. bangun-bangun lu tobat. Iya. Nah, habisnya kayak gitu aja. Kayak gitu. Ini biasanya mimpi-mimpinya orang-orang yang mualaf sama hijrah gitu. Kenapa biasanya. kamu mualaf? Aku mimpi kakek-kakek, bermimpi ketemu kakek-kakek. kakek-kakek jubah putih bercahaya terus tanganku dijabat. Abis itu Nah, aku bangun-bangun aku ingin masuk Islam. Nah, kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Vibes-nya sama kayak gitu. Dia bercahaya anjing, bercahaya tapi dituntun dia buat Bener dijabat juga tangannya anjing. tangannya dijabah, dia dituntun buat gantung diri. Tapi anjing. masalahnya bener dituntunnya buat gantung Tapi diri. gini, tapi maksud gue kayak adegan itu juga no konteks banget ya. No konteks banget kenapa bapaknya ingin membunuh ibunya. Terus juga kayak bapaknya ini sebenarnya jahat atau enggak, kita nggak tahu gitu. Karena Kalau dari yang gue pahami sih sebenarnya bapaknya ini nggak jahat karena dia buka praktek untuk menyembuhkan. Yang jahat justru sebenarnya si guru bapaknya yang dukun juga si Warso itu. tapi Karena di awal kita ingin dibuat menganggap bahwa bapaknya itu jahat pas sama bapaknya lagi Santot yang praktek jahat, dukun. sama Santot karena ingin menguasai harta bapaknya kan. Iya. Dibuatnya kayak gitu. Tapi Terus bahkan saking pengen dibuat bapaknya jahat tuh si guru bapaknya si dukun Warso itu selalu menanamkan kepada si anaknya si Rahayu bahwa bapaknya tuh adalah dukun muridku yang murtad gitu. betul. Maksudnya yang menyalahi aturan padahal sebenarnya bapaknya tuh bener. Kalau menurut gua ya bapaknya tuh bener, yang salah tuh ya dukun yang pada akhirnya kan memang plot twistnya seperti itu. Gue juga nggak tahu deh, pokoknya gue nggak tahu cerita aslinya kayak gimana dan bingung lah kalau di gue jatuhnya bingung ya. Yang gua pahami udah sih kayak ceritanya gitu ya. bingung, adegannya bingung, pemerannya cameo-nya bikin bingung, cameo ibu-ibu yang digigit ular, kaki kanan digigit ular, yang dia pegang kaki kiri, gitu aja. Itu cukup menggelitik, cukup membuatku tertawa. Itu aneh banget sih, yang digigit kaki kanan, yang dipegang kaki kiri. Kaki kiri gitu. Terus kayak plot twist-nya juga nggak jelas. Plot twist-nya tiba-tiba setelah semua orang mati, tiba-tiba ternyata yang bisa meruqyah itu si istri si Pasentot. Dari tadi gitu. Kalau lu bisa meruqyah harusnya dari tadi, dari awal. Kalau lu bisa mengusir Iya, Pasentot. dengan dibacain doa doang sama si ibu itu langsung hilang hantunya. Langsung Keluar tuh napas baunya. Warna hijau. Iya. Gitu kan. Iya. Solusi di film ini sangat-sangat dibuat gampang banget dan udahnya gampang. Terkesan menurut gue. mengada-ngada, digampangin mengada-ngada dan akhirnya nyambung. akhirnya setelah 100 menit yang kita lewati semua di ending itu menjadi tidak berguna ya. Iya. Semua cerita yang dibangun di awal di ending itu menjadi tidak berarti. Iya, terus yang gue kesel juga penulisnya mencoba membuat kita bingung dengan ini sebenarnya siapa sih hero di film ini? Kita mau bilang hero-nya si Suratman. Enggak. Karena ada dia scene ngerukiah si Rahayu. Enggak juga karena scene rukiahnya sangat wadau juga. Wah anjing udah rukiahnya lip sync. Sumpah lu nonton enggak? Iya, ini dubbing, lip sync anjing. Dia lip sync terus udah gitu mulutnya enggak sinkron anjing sama yang dia lip syncin anjing. Iya, dia ini. Tiba-tiba ada scene dia dirukiah sama Pasentot yang mana itu adalah eyangnya, eyang tirinya, terus udah dirukiah, dia keluar lagi si setannya. Pasentotnya dibunuh sama anaknya sendiri karena anaknya dari di bawah pengaruhnya si setan itu. Ternyata yang bisa merukiah dia istrinya Pasentot yang dari awal. Yang dari awal cuman sadar nak. Sadar nak. Kita tuh menganggapnya si istrinya Pasentot ini kayak nggak berdaya, ibu-ibu biasa. Tiba-tiba dipegang palanya si Rahayu, dibacain doa. Rahayunya sembuh. Sembuhnya benar-benar sembuh yang udah filmnya kelar, setannya hilang gitu. Iya, ini dan yang paling plot twist di antara sama paling plot twist nih, si istrinya Pasentot bilang, Kanzab itu memang adalah jin yang mengganggu manusia saat sholat. Tetapi yang mengganggu kamu bukan Kanzab. Nah,
Yang mengganggu kamu adalah sosok yang lebih jahat Sosok dari yang itu. lebih jahat dan lebih kuat daripada Lebih kuat dari Kanzab. Dia hanya menjadikan Kanzab sebagai jembatan kepadamu. Anjing, terus kenapa judulnya Kanzab? Kenapa judulnya Kanzab anjing? Dan bahkan kita nggak dijelasin nama sosok yang lebih kuat dan itu jahatnya apa? itu apa dari Kayak Kanzab. misalnya kayak let's say di Kodrat sosoknya Aswala. Betul. Ya. Di ini nggak ada, kayak dia cuma bilang sosok yang lebih kuat. Kayaknya mungkin males riset anjing. Masalahnya ternyata pas di akhir-akhir itu kita dapat konklusi bahwa sebenarnya enggak. Sebenarnya mengganggu selama itu bukan Kanzab. Bukan Kanzab anjir. Bukan Kanzab, ternyata sosok Itu apa? itu baru plot twist mengagetkan, Ger. Plot twist sesungguhnya adalah itu guys. Ternyata film ini tuh bukan tentang Kanzab. Iya. Ini misleading anjing. Coba nih lu lihat posternya ini ya. Ting, kita zoom ya. Set. Itu ada tulisannya Kanzab tapi bohong. Kecil banget tapi di bawah di sini tuh. Kanzab tapi bohong. Sebelah kirinya juga kita zoom in. Lihat nih HS, Kanzab di sebelah kirinya ada tulisan kecil banget. Kanzab bukan ya? Kayak gitu kan. Kayak kita nonton Spider-Man, ternyata Di akhir ya. di 5 menit terakhir si Tony Stark bilang, sebenarnya kamu manusia iguana. Kayak gitu anjing kayak. Hah? Jadi selama ini spider itu bukan spider tapi iguana gitu loh kayak. Iya kan analoginya ibarat kayak gitu. Betul. Sebenarnya selama ini yang menggigit kamu itu bukan laba-laba, Iya. tapi iguana. Lah, selama ini aku berpura menjadi laba-laba. Iya. Apakah aku sakit jiwa? Selama ini aku menempel tanganku keluar jaring, ternyata aku adalah seekor iguana. Gitu. Kok bisa gitu loh? Apakah aku skizofrenia? Nah, gitu. itulah yang kita rasakan selama menonton film Kanzab ini, guys. Ada satu juga analogi yang si istrinya Pak Sentot tiba-tiba bisa meruqyah dan sangat-sangat sakti. Itu sama aja kayak kita lagi nonton Spider-Man juga nih. Kalau lu sadari ya, Peter Parkernya di 5 menit terakhir baru dikasih juga Spider-Man. Kalau lu sadari di film ini di akhir semua orang menjadi sakti. Si ibu tiba-tiba punya kekuatan melawan ular. Panji manusia ular aja minder anjing. Panji aja belajar megang ular dari balita. Minder sih dia. Iya. Fix banget sama ibu ini minder anjing kayak. Kok ini bisa ibu tirinya si Rahayu bisa mengalahkan bertarung sama ular anjing. bertarung sama ular dengan cekatan gitu. Belum lagi adegan Bahkan dia bisa jaga jarak sama ular, dia megang leher ular dan dia tahu jarak yang Iya, dimana biar pas. ular itu kalau matok nggak nyampe Iya, gitu. betul. Kok bisa gitu loh ya? Mungkin dia sering nonton Global TV kali. Betul. Gue curiga dia subscriber Panji anjir. Iya, sering nonton Global TV. Subscriber Panji Petualang anjir. Kayak gitu. Ditambah adegan ajaib adalah adegan Morbius ya. Sumpah. Tiba-tiba jadi film Morbius. Banyak kelelawar terbang-terbang itu proses banget film Morbius anjing. Gue sampai kayak gue lagi nonton apa ini anjing gitu. Apakah ini Easter egg Batman DC anjing? Gue bingung juga anjing. Kayak gitu. Sama ada satu lagi no konteks ya. Jadi kayak di pasar si Rahayu ini dikata-katain sama orang-orang pasar. Dasar orang tukang santet. Gitu dikata-katain. Terus disuruh bubar kan. Pas Iya. disuruh bubar, ada yang masih nggak terima tuh. Tapi ngatanya bukan anak tukang santet lagi. Dasar anak yatim. Gak ada hubungannya aja. Sumpah nggak ada hubungannya. Itu tuh sama aja kayak netizen Twitter Iya. yang kalau udah kalah debat kayak alah. Terus kayak gini, skip bencong. Pas tiba-tiba si Rahayu dikatain dasar anak yatim. Urusannya apa? Urusannya apa? Urusannya apa lu ngatain si Rahayu anak yatim anjing? Ya udahlah, mungkin orang yang berikut ini lebih paham soal santet menyantet karena dengar-dengar dia belajar 5 tahun di Blora untuk ilmu-ilmu santet. Iya. 5 tahun di Blora dia belajar dan akhirnya lulus SD, sarjana dukun gitu. Terus kita panggil dia Profesor AS. Kulu. Boring, so boring. Hai, overall film ini menurut ente gimana? Film ini sebenarnya menarik ya. Dia mengangkat tema backstory dari sejarah dari pembantaian dukun di Banyuwangi tahun 98. Tapi sayang sekali terlalu dipaksa untuk dicocok logikan dengan konsep dan judul film ini. Betul. Harusnya lebih menarik kayak jadi itu aja ya, mengangkat Kalau nggak film dokumenter pembantaian itu aja ya. dukun aja. Iya. Kalau nggak ya udah diangkat kayak kisah garis besar tuh pembantaian. Masalahnya kayak sayang banget hilang aja gitu kasus pembantaian dukun di Banyuwangi itu hilang aja gitu. Cuman berhenti di bapaknya doang. Cuma berhenti di bapaknya doang, kayak sayang sih. Dan ya kayak lu bilang di film itu banyak banget dialog yang selalu bapak kamu tukang santet. Karena dia dukun santet. Kayak ya I know. Kayak udah cukup dialog itu cukup. Kita tahu bapaknya si Rahayu ya tukang santet kayak terlalu banyak kayak I know gitu. Udah tahu gitu. Ya nggak? Ada nggak yang lu suka dari film ini? Gue suka
sebenarnya di film ini penggunaan lighting dan kamera ini termasuk bagus loh. Iyalah, setuju lah. Dan juga kamera movement itu banyak sekali yang bervariatif. Iya. Iya. betul. Kalau itu gue setuju. Khususnya ada satu movement yang namanya dolly zoom. Dolly Zoom. Apa tuh? Jadi ini ada cuplikan di trailer nanti muncul. Jadi dolly zoom itu adalah pergerakan kamera di mana wajah orang yang mendekat ke kamera tapi Belakangnya menjauh. Oh, I know itu yang pas adegan dia lihat di musola itu ternyata angker selama ini. Jadi itu memang hanya digunakan di satu scene di mana dia sadar bahwa musola itu ada sesuatu yang aneh untuk mendramatisasikan sesuatu. Betul. Itu aku juga suka sih. Aku tuh suka banget yang pas adegan itu. Yang nggak aku suka Sekarang masuk catatan hitam versi HS. Tadi udah banyak yang diwakilin ya. Paling aku tambahin di mana ada ketika si Rahayu sudah inilah berantem sama si tetangganya sampai cekek gitu kan. Mamanya nugurin si Rahayu kayak seolah Rahayu ini cewek yang problematik banget. Kayak dia bilangnya gini, kita udah tinggal bertiga di sini. Kamu janganlah berbuat masalah. Kamu bersikaplah wajar. Padahal masalah dia baru cuma satu loh. Yang cekek cuma cekek tetangga itu doang. Jadi ditegur seolah-olah dia anaknya bermasalah banget nih. Iya. Padahal kan digambarkan mereka tuh keluarga yang harmonis ya. Harmonis. Dan yang aku nggak suka selanjutnya ada perdebatan antara si Sentot sama si Warso, dukun senior. Jadi si bapaknya bilang, si Sentotnya bilang, emang kita harus banget nih sumpah pocong. Terus kata Warso, iya hanya ini yang bisa membuktikan warga. Lagian kamu kan udah dapat harta dari si bapaknya Rahayu. Terus kata si Sentot, itu bukan harta saya, aku dititipin. Lah, padahal kan titipannya bukan harta, tapi si adiknya Rahayu itu fungsinya apa? Iya. Jadi adiknya Rahayu itu seperti titipan banget tuh dari awal sampai akhir, nggak ada fungsi, hanya buat tunggu adegan dia dibunuh sama emaknya sendiri. Iya. Dibunuh di akhir pun nggak menghasilkan apapun ke cerita juga kan? Nggak berpengaruh apapun ke cerita. Setidaknya adalah adegan adiknya diganggu. Nggak ada diganggu sama sekali. Dia hanya sibuk bermain dengan mainannya doang. Iya. Bermain-mainannya yang Power Ranger di kentok. Power Ranger-nya di gini-giniin sama dia. Ya walaupun adanya rada-rada red flag juga sih. Kan adanya kan hidup di ceritanya zaman 2000-an atau 98-an kan. 2000-an kan. Ini rada-rada red flag karena dia dibeliin topeng sama kakaknya. Topengnya Kamen Rider Black. Tapi dia mainin topeng-topengan Kamen Rider Black-nya itu pakai pistol. Dor. Kamen Rider Black pukulan maut sama tendangan maut. Anjing nggak pakai pistol, goblok. Ya pakai pistol itu kalau nggak clean klaude ya. Iya. Itu ya. Jadi dari aku overall Sama gue juga suka sih adegan Rahayu keluar ular dari mulutnya. Warisan dari bapaknya kan. Bapaknya kan juga dulu keluar ular dari mulutnya. Cuman bedanya si Rahayu ini lebih dahsyat karena dia keluar ularnya 2 kali. Gue pikir satu udah keluarlah di warna merah. Gue pikir yang ketiganya keluar voucher. Ternyata tidak anjing. Ternyata keluar kelelawar gimana tuh dari mulutnya kayak Morbius. Bangsat anjing. Gue tepuk tangan sih. Tapi enggak sih itu jelek banget sih gianya keluar ular tuh. Iya, adegan itu gue suka tapi ularnya memang CGI-nya ularnya tuh ya. kuring. Ularnya kadang terlihat seperti lintah, kadang terlihat seperti ular gitu ya. Iya. Iya enggak sih anjing? Kadang tuh kayak ularnya ukurannya kecil. Kadang ularnya terlihat solid tuh, hitam dong. Iya. Gini doang. Kadang Iya. kayak terlihat seperti ular, benar kayak ular, kadang terlihat seperti kayak lintah gitu. Jadi kayak gua nggak suka CGI ularnya tuh. Ularnya juga Jelek banget CGI ya. ularnya juga terlihat menjadi ularnya tidak mempunyai kepribadian yang pasti gitu. Kadang ularnya penakut, kadang ularnya kayak galak, kadang ularnya kayak diam. Betul, kayak nggak tahu deh. Terlihat nggak tahu. ramah, si ular yang ramah. kayak ini Dora-Doraan. Oke, overall bagi aku ya film ini apa ya, membingungkan sih ya. Kayak gue nggak tahu mungkin ya bakal ada juga yang suka gitu, tapi kalau di aku nggak nyampe. Aku tetap berpegang pada pendirianku. Fondasi tertinggi sebuah film itu adalah cerita. Kalau ceritanya aku nggak bisa nikmatin, aku skip sih karena di film ini ya, film sudah berjalan 70 menit, aku bingung arahnya mau kemana. Bingung deh sampai di tahap kayak gue udah nggak peduli deh sama tokohnya, terserah tokohnya mau diganggu setan, tokohnya mau di apa terserah anjing, nggak peduli. Terus juga kayak dipadu-padankan dengan efek-efek CGI yang somehow bagus banget. Bagusnya kalau bagus banget. Kalau lagi jelek pol, terutama CGI orang bercahaya tuh gue nggak ngerti tuh apa ya. Kayak maksudnya kayak Anime bapaknya tuh. aduh gila, pokoknya film itu kayak gado-gado yang gue salah beli kayaknya.
Kayak gue selalu beli gado-gado yang ternyata reviewnya itu bintang 5 tapi ternyata kayak pas gue makan pengen muntah gitu. Di gue. Jadi dari gue 1 sampai 10, gue masih bisa mengapresiasi beberapa adegan gore, gue masih bisa mengapresiasi tokoh-tokoh utamanya, si Rahayu, ibunya Rahayu, Rizky Anggara, Sentot, gue masih bisa menghargai beberapa orang. Jadi ya itu. Kalau gue nilainya di 3/10 sih. Kok enggak, gue nilainya di pocong per 10. Pocong per 10. Tapi entah kenapa ya, ini yang si hantu-hantu yang di belakang si Rahayu pas lagi sholat itu, gue lebih merasa itu kayak mereka lagi pakai hoodie buluk gak sih? Lagi pakai hoodie buluk. Iya gak sih? Iya. Kayak pakai hoodie anjing. Dia kayak wibu ya, Iya. kayak wibu yang kalau sekolah hoodie-nya nggak pernah ganti sampai Iya. warnanya berubah. Ada satu hoodie-nya yang lancip kayak Assassin's Creed anjing. Ini orang lagi cosplay Assassin's Creed apa gimana sih? Tinggal manjat-manjat rumah orang aja tuh jadi Assassin's Creed anjing. Enggak, kalau gue 3/10. Kalau Alpi overall. Kalau gue sih suka sama acting tokoh utama sama sinematografinya udah jelas gue suka. Ya gue kasih 4 lah. HS. Kalau aku 3 kok, masih bisa apresiasi sinematografinya. Betul. Oke, seperti itu ya film Kanzab sedang tayang di bioskop. Mungkin sekali lagi mungkin pengalaman nonton kita bisa berbeda-beda. Iya. Tapi yang jelas kita tidak dibayar. Jelas kita tidak dibayar coy. Jelas kita tidak pernah nge-tweet di Movie Man Fest. Pokoknya seperti itulah ya. Karena ada juga yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Iya, ya pendapat orang Ya, beda-beda. buat kalian yang sudah pernah nonton, coba kalian sharing pendapat kalian di bawah ya. It's okay to be different ya. Jangan kayak karena merasa pengen banget sama nih pendapatnya kayak kita, kalian sama-samain. Enggak, kalau misalnya kalian juga punya pendapat yang berbeda, silakan kalian share. Iya, boleh. Biar orang-orang yang pengen nonton Kanzab bisa tercerahkan di kolom komentar gitu. Kita menolong orang-orang. Buat yang baru mau nonton Kanzab juga, jangan gara-gara review kita kalian jadi mengurungkan niat iya, untuk nonton Kanzab. Karena tadi rame juga. Iya, karena rame loh tadi. Iya, karena belum tentu review kita akan sama seperti yang akan kalian rasakan pengalaman nonton kalian. Pada saat kalian nonton gitu. Bisa jadi bagi kita kurang, bagi kalian kurang banget. Bagi kita kurang banget, tapi bagi kalian ini bagus, bisa jadi gitu. Enggak, bagi kita kurang, bagi mereka kurang banget. Tapi sebenarnya yang paling gua nggak setuju sih sama pendapat orang yang bilang tapi ini lebih bagus dari Seudino sih. Ya mungkin kalau gua sih lagi-lagi preferensi. Iya preferensi, maksudnya gua nggak terima tapi ya terserah gitu. Cuman kalau gue lebih nggak setuju sama orang yang kasih nilai 9/10, berlebihan sih menurut gue. Iya itu 9/10 terlalu berlebihan. Kalau 8 ya mungkin masih bisa gue terima. 7 masih bisa gue terima lah. 7 masih bisa gue terima. 9/10 berlebihan banget ya. Stop berlebihan gitu. Kalau nge-review tuh yang wajar-wajar aja ya anjing, kayak nggak mungkin 9/10, nggak mungkin banget sih. Udah seperti itu dulu. Ternyata film di bulan April resmi habis. Iya, mohon maaf kita tidak review Buya Hamka ya, karena takut salah-salah ngomong gitu. Iya, kita bertemu lagi ya guys di bulan depan. Di awal bulan kita sudah disuguhkan film The Demit, diikuti Makhluk Halus. Nah, ini dia posternya Ting. Dari posternya saja kalian sudah bisa meramal dong. Ini film kayak gimana? Iya, kayak gimana dan bertahan berapa lama di bioskop. Dan di tanggal 11 kita disuguhkan film Hello Ghost versi Indonesia. Nah, ini gue penasaran juga karena film Koreanya bagus banget. Film Koreanya bagus banget. Tapi gua penasaran Falcon versi Indonesianya. Falcon setelah mereka sukses meremake Miracle in Cell Ini Number Falcon 7, juga ya? Sama. Waduh. Jadi gue kayak bisa jadi bagus. Gue nggak maksud kayak menaruh ekspektasi. Bukan, gue nggak apa tuh kayak ya udah kayak pasti bagus deh gitu. Nggak kentut. Nggak itu deh pokoknya, nggak sanksi lah pokoknya gitu ya. Ya udah. Gue juga penasaran jujur sama aktingnya Onat kan dia kan. Onat ya, karena dia kan selama ini lucu-lucu kan. Kalau di situ dia kalau kayak orang depresi harusnya. Iya. Kita lihat. Ya sekian dulu ya review Kanza film terakhir di bulan ini ya. Sampai bertemu ya mungkin sampai bertemu di The Demit, diikutin Makhluk Halus. Sampai bertemu di film berikutnya. Bye.